Tujuan akhirnya adalah membentuk opini dari berbagai macam untuk menyampaikan bahwa ternyata lebih baik Jokowi daripada Prabowo. Ini berbahaya. Mungkin agak menyakitkan. Dan ahli semacam ini dipakai oleh kepolisian untuk menersangkakan orang. Bagaimana ini Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau ahli-ahli semacam ini seperti Joshua Sinambela. Akhirnya Pak Prabowo pasang badan membela Jokowi. Prabowo tak terima Jokowi dijadikan objek cari duit oleh gerombolan Roy Suryo dengan tudung ijazah palsu. Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Tujuan akhirnya adalah membentuk opini dari berbagai macam untuk menyampaikan bahwa ternyata lebih baik Jokowi daripada Prabowo. Ini berbahaya. Mungkin agak menyakitkan. Dan ahli semacam ini dipakai oleh kepolisian untuk menersangkakan orang. Bagaimana ini Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau ahli-ahli semacam ini seperti Joshua Sinambela, seperti Muhammad Nual Azhar memanipulasi hasil forensik untuk menersangkakan anak bangsa, ambruk penegakan hukum di Indonesia. Ini kepentingan kita bersama. Halo Andi Aswan, laporkan itu Joshua Sinambela. Saya yakin Anda inosen dan Anda mendapatkan info yang salah. Oke, gitu ya. Akhirnya Pak Prabowo pasang badan membela Jokowi. Prabowo tak terima Jokowi dijadikan objek cari duit oleh gerombolan Roy Suryo dengan tudung ijazah palsu. Siapapun di belakang proyek ijazah ini, Prabowo akan mencukur abis, tak pandang bulu, mau jenderal bintang ataupun pimpinan partai. Roy Suryo semakin cemas, sudah makan duit pesanan politik, kini dia harus berhadapan dengan hukum. Berikut cuplikan videonya. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Proses 2024 ini itu sudah dibesarkan lama dan sudah dihitung. Ya. Dan itu bahwa mereka sudah melihat, mencatat kelebihan-kelebihan Pak Prabowo apa, kelemahan-kelemahan apa, Ya. kayak gitu. Itu titik lemahnya di mana dan sebagainya. Mereka sudah mengumpulkan semuanya itu. Karena mereka juga istilahnya kan kepengen cepat-cepat gitu. Nah, setiap yang saya katakan berkaitannya dengan sebuah struktural, ini semuanya memain orkestra yang ada dirijennya, Bung Ersu. Termasuk bencana ini, suatu hal yang aneh. Kalau saya melihat ini suatu hal yang aneh. Nah, apabila ini terjadi, Bung Ersu, sekarang kan saya sampaikan tadi, publik udah keras. Iya. Bagi sedikit saya tahu ilmu komunikasi, ada gurunya yang tujuannya. Apa tujuannya? Pengen so ingat, ada slogan enak zamanku ya. Iya. Ya kan? Kita punya Pak Harto kan gitu. Pak Harto ya itu Pak Harto ya. Ya. Bisa dong saya belajar itu. Ya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah nanti agar ternyata lebih baik Jokowi dari Prabowo Subianto. Ujungnya mereka seperti itu. Wah, itu delegitimasi dong buat Pak Prabowo ya. Tidak menuduh. Analisa saya, intuisi saya mengatakan seperti itu. Dengan posisi yang sekarang ini. Dan seolah-olah ini, Bung Hersu, bencana itu yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan manusia-manusia yang terdampak dari bencana ini. Mereka tidak berdaya, yang kaya jadi sangat miskin, tidak punya apa-apa. Dan mereka tidak bisa apa-apa. Karena itu pun tidak bisa. Ternyata penanganannya seperti sekarang ini. Kan itu, berdebat antara daerah dan sebagainya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, saya mengingatkan. Ini sudah politik negara, Bung Yusuf. Ya. Tujuan akhirnya adalah membentuk
opini dari berbagai macam untuk menyampaikan bahwa ternyata lebih baik Jokowi daripada Prabowo. Ini berbahaya. Mungkin agak menyakitkan, tapi ini harus saya sampaikan. Opini saya loh nih, analisa saya. Kedepannya seperti itu. Boleh-boleh saja. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menuduh kubu Jokowi memang dengan sengaja menyabot upaya penanggulangan bencana di Sumatera saat ini. Dia bahkan menyebutnya sebagai sabotase struktural. Jadi dia seperti meminta kita percaya bahwa ada Jokowi di belakang tragedi nasional yang sudah memakan korban tewas hampir 1.000 warga. Ucapan ini dia lontarkan di podcast Hersu Beno Point kemarin. Judulnya, ternyata Jokowi lebih bagus dibanding Prabowo. Menurut Gatot, kelemahan penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah hal yang dengan sengaja dirancang kubu Jokowi sejak lama. Kubu Jokowi, kata Gatot, memang dengan sengaja mempreteli kebijakan Prabowo. Akibatnya, pemerintah Prabowo kehilangan integritas dan efektivitas, sehingga pemerintah absen dalam fungsi nyata. Dalam pandangan Gatot, kegagalan pemerintah untuk secara cepat mengatasi masalah banjir ini memang diorkestrasi. Di belakang kegagalan ini ada dirijennya, yakni Jokowi dan kubunya. Mereka dengan sengaja membiarkan bencana terjadi tanpa penanganan yang memadai. Tujuan akhirnya adalah membentuk opini bahwa kepemimpinan Jokowi dulu lebih baik daripada Prabowo sekarang. Gatot juga memberi contoh bagaimana pembentukan opini terjadi. Misalnya, media memberitakan kabar tentang menumpuknya mobil-mobil yang terhantam banjir. Gambar-gambar itu pada gilirannya akan digoreng dan disebarkan melalui serangan udara untuk menggambarkan betapa buruknya manajemen bencana pemerintah kita. Yang terjadi adalah propaganda melalui media sosial. Dibangunlah narasi. Prabowo gagal, perlu diganti. Jadi singkat kata, kini kembali ada operasi untuk mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Bagi para pembenci Jokowi, bahkan sebuah bencana alam yang seharusnya membuat kita bersatu menghadapinya, dipelintir sedemikian rupa untuk menghancurkan Jokowi. Para penyebar fitnah menyebarkan kebohongan bahwa Jokowi berusaha agar Prabowo terguling agar bisa diganti oleh Gibran. Ya, mudah-mudahan Anda tidak tergolong orang yang turut percaya dengan kisah murahan ini. Tapi kisah serupa sudah terus berulang-ulang selama setahun terakhir. Ada soal upaya pemakzulan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR, ada soal tuduhan ijazah Jokowi palsu, dan berbagai kebohongan lainnya. Para pembenci Jokowi ini seperti tidak kehilangan ide, dana, tenaga untuk menghancurkan Jokowi dan keluarga. Segenap kebohongan ini disebar oleh terutama sejumlah media online yang mereka kuasai. Ada 2045 TV, Refli Harun, Forum Keadilan, Rocky Gerung, dan juga Hersu Beno Point. Jangan pernah andalkan media-media itu sebagai sumber informasi yang benar. Mereka adalah media propaganda hitam. Dan mereka akan terus hidup. Karena ada cukup banyak narasumber yang merasa harus menyerang Jokowi kalau perlu dengan kebohongan. Gatot Nurmantio adalah salah satunya. Dia ini sebenarnya pernah menjadi Panglima TNI pada 2015 sampai 2017 di masa Jokowi. Tapi kalau kita pelajari apa yang terjadi di masa itu, kita akan melihat hubungan antara Gatot dan Jokowi di masa itu tidak tergolong akrab. Penggantian Gatot pada 2017 itu sendiri menimbulkan banyak komentar. Gatot berhenti sebagai Panglima TNI pada 2017 yang sebenarnya secara formal adalah pergantian biasa karena Gatot akan memasuki masa pensiun. Alasan yang disampaikan pemerintah adalah regenerasi dan penyegaran organisasi karena Gatot sudah hampir pensiun. Namun, banyak analis politik menilai ada faktor politik dan ketegangan hubungan yang membuat pergantian dilakukan lebih cepat. Yang paling kuat mengemuka adalah anggapan bahwa Gatot itu membangun citra politik pribadi di saat menjabat sebagai Panglima dan bahkan disebut-sebut menyiapkan diri sebagai Capres atau Cawapres 2019. Ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan ketidakharmonisan hubungan Gatot dan Jokowi. Misalnya saja isu pemutaran film lama pengkhianatan G30 SPKI. Gatot mendorong para anggota TNI menonton film itu. Tapi Jokowi nampak tidak nyaman dengan pilihan itu. Jokowi bahkan meminta agar para sinias Indonesia bersedia membuat film versi baru kasus 1965 yang lebih modern. Kendati tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, langkah Jokowi itu jelas menunjukkan adanya perbedaan narasi ideologis tentang kasus 1965 antara dia dengan Gatot.
Gatot juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan atau hadir dalam acara-acara yang menunjukkan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif seperti Aksi 212. Ini tentu saja berseberangan dengan Jokowi yang secara jelas menjauhi atau bahkan memusuhi aksi dan kelompok keagamaan yang mencita-citakan negara Islam. Perbedaan ini tentu sangat sulit untuk dikompromikan. Setelah rangkaian perbedaan itu, ujung-ujungnya Jokowi memilih seorang kepala staf Angkatan Udara, Hadi Cahyanto, sebagai Panglima TNI. Keputusan menunjuk KSAU sebagai Panglima adalah langkah yang tak lazim. Secara tradisi, Panglima biasanya diisi oleh seorang KSAD. Namun Jokowi memilih Hadi, yang dikenal sebagai pejabat yang dekat dengannya sejak menjabat Menteri Perhubungan Udara di Kemenhan. Bisa dibilang sejak tak lagi menjabat Panglima, Gatot terus menjauh dari Jokowi. Gatot kemudian bergabung dengan dan menjadi anggota Presidium KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, gerakan yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Di dalam KAMI sendiri terdapat tokoh-tokoh yang juga sangat anti Jokowi seperti Din Syamsuddin, Said Didu, Refli Harun, Ihsanuddin Nursi, dan lain sebagainya. Sebagai pimpinan kami, Gatot berulang kali melontarkan komentar kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ia bahkan sering mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa kebijakan pemerintah melenceng dari semangat reformasi atau berpotensi bahaya bagi demokrasi. Narasi-narasi ini membuat publik melihat Gatot sebagai oposisi ideologis terhadap Jokowi. Sekarang setelah sekian lama tak terdengar, Gatot kembali untuk menyerang Jokowi, atau lebih tepatnya, mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Sayangnya, serangannya berisikan gagasan yang sama sekali nggak masuk akal. Kok bisa-bisanya Gatot membayangkan Jokowi sengaja melumpuhkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi banjir yang akhirnya menewaskan hampir 1.000 orang. Bagaimana mungkinlah Jokowi dan kubunya bisa mengintervensi agar pemerintah saat ini tidak mampu mengatasi serbuan banjir luar biasa ini? Siapa pula yang bisa menempati posisi sebagai dirjen orkestrasi ini? Sebenarnya kalau saja orang seperti Gatot masih tertarik untuk terlibat dalam dunia politik Indonesia, dia masih bisa menyalurkan gagasan-gagasan kritisnya kepada publik Indonesia melalui berbagai saluran yang ada. Namun, keterlibatan ini harusnya didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Sayangnya, Gatot ini menjadi seperti Roy Suryo atau Dr. Tiva atau Amin Rais atau yang lainnya yang terkesan pokoknya harus menghancurkan Jokowi dengan cara apapun. Gatot jadinya terkesan seperti kehilangan keseimbangan jiwa, sehingga bisa menyuarakan kisah mengawang-awang yang dengan mudah dipatahkan. Sedihnya masih saja ada publik yang juga tak mampu menggunakan akal sehat untuk mencerna kebohongan ini. Terus terang saya berharap masih ada orang-orang yang mau bersikap kritis dan objektif untuk terlibat dalam pembentukan diskursus politik Indonesia. Rakyat Indonesia masih membutuhkan pemikiran yang jernih, yang kritis, yang jujur. Mudah-mudahan Gatot Nurmantio menyadari kesalahannya. Kita ini bukan petinju. Makanya saya bilang, kalau ngajak tinju, salah alamat dia. Tapi kalau memang dia kalah berdebat, jangan mengajak tinju. Iya. Kalau kalah berdebat, ya lu cari dong yang lebih handal lagi untuk melawan pengacara mawar secara keilmuan. Bukan malah kalau debat, lu merasa terhina terus lu ngajak kita berantem. Itu salah. Nah terus perlu diketahui Bang Budius, sebenarnya esensi trigger terakhir itu pertanyaan saya sangat simpel sekali. Atas pengacara mereka, katanya mereka itu laporan mereka terhadap Andi Aswan relawan Jokowi ditolak. Itu kan sebenarnya di luar konteks, di luar tema. Kan? Yang harusnya Aiman nggak boleh hadirkan tapi itu. Tetap saya ladenin. Kayaknya mereka sudah koordinasi. Nah, ya kan? makanya dari itu saya bilang, laporan lu ditolak, kenapa? Saya ingin tanya kepada lu. Lu laporin pasal 32 kan, itu kan? Oke, itu terkait dengan apa? Oh, lu tahu nggak terkait? Kan pengacara kuliah, apalagi presiden PPC. Iya. Kan saya tanya dulu, saya pengen uji dulu sebelum dia menyimpulkan Andi Aswan melakukan perbuatan pidana kan gitu. Oh ini, saya bilang oke, saya jawab aja manipulasi data sebelum itu kan. Oke, terus unsur-unsurnya nggak tunggu dulu kau sebelum itu kan. Saya ingin tanya, pasal 32 itu delik aduan atau delik biasa sebelum itu? Sampai mereka iya. Kenapa saya tanya itu Bang Budius? Perlu dipahami oleh orang yang paham hukum. Ya.
Makanya nggak semua lapor polisi Kalau diterima. pencemaran nama baik delik aduan mesti. Nah, itu tadi berarti kan pelapornya siapa? Bukan harusnya dia dong. Pak Jokowi. Itu yang saya maksud. Berarti alasan Polda menolak Dia nggak boleh make sense. standing. Oh. Tapi langsung di-cut sama mereka. Iya. Biar masyarakat seharusnya paham di situ. Saya ingin kasih tunjuk kepada dia, lu salah laporin Andi Aswan. Nggak nyambung. Yang boleh melaporin Andi Aswan itu Pak Jokowinya. Karena ijazah yang lu tulis itu ijazah Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Jokowi keberatan dengan Andi Aswan, Pak Jokowi dong Yang yang melaporkan laporin. Andi Aswan. Emang itu ijazah lu? Kan pertanyaannya begitu. Betul. Terus lu ruginya di mana? Kenapa lu yang laporin orang Pak Jokowinya biasa-biasa aja? Oh. Masa relawannya dilaporin sendiri? Maunya mereka yang laporin, tapi legal standingnya Pak Jokowi. Oh mungkin karena Bung Fitra menjelaskan ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka, Itulah makanya mereka menutup emosi. malunya Wah. dengan marah-marah. Ratusan orang Iya. Budius. Waduh, saya bilang sama, untung ada staf saya itu, saya juga nggak nyangka kalau saya tahu itu bakal ratusan, saya lebih banyak itu bisa saya turunkan. Iya. Apa sih yang nggak bisa kita turunkan masa juga? Tapi kan kita bukan tipe orang kayak gitu. Saya cuma satu staf orang kan gitu. Itu pun staf saya, karena itu tangannya katanya dipukul situ. Tapi kan